Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang pernah mendapatkan stigma negatif terkait dengan terkorup di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, stigma terkorup ini perlahan sudah mulai bisa dilepaskan. Apakah kemudian hal ini benar? Sumatera Utara sudah dikatakan bebas dari korupsi atau paling tidak sudah menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan apa upaya pihak terkait untuk terus melakukan pencegahan korupsi di Sumatera Utara? Kalau kita lihat indikatornya KPK juga tidak pernah, beberapa waktu belakangan ini Sumatera Utara tidak pernah ada OTT. Dan apakah kemudian hal ini juga menunjukkan bahwasannya Sumatera Utara ini akan terbebas dari korupsi? Dan untuk memastikannya, kita akan bahas hal ini dengan pihak terkait, dengan narasumber yang tepat sekali sudah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini. Dengan topik yang kita angkat adalah upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Dan sudah kita hadirkan Bapak Lasro Marbun selaku Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Bang Kirawan, selamat sore seluruh pemirsa TVRI Medan. Dan kami juga telah mengundang salah seorang dari akademisi dan saat ini masih dalam perjalanan. Kita berharap nanti bisa secepatnya sampai di studio supaya kita juga bisa tanya bagaimana pandangan akademisi terkait dengan korupsi yang ada di Sumatera Utara. Apakah memang sudah mulai Sumatera Utara ini akan menjadi lebih baik seperti slogan Sumatera Utara bermartabat. Kita harapkan demikian tentunya. Dan pemirsa, kami juga memberikan ruang dan waktu nanti kepada Anda atau memberikan kesempatan untuk memberikan sumbangsi pikiran, saran dan kritik melalui line telepon kami di nomor 0811 6100 386. Sekali lagi di nomor 0811 6100 386. Dengan topik yang kami angkat sekali lagi pemirsa, upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Sesuai dengan topik kita ini Pak Lasro, apa upaya inspektorat atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pencegahan korupsi di Sumatera Utara supaya stigma negatif terkait dengan terkorup di Indonesia yang pernah disandang oleh Sumatera Utara ini bisa digeser? Ya, terima kasih Pak Kirawan, dan kami sampaikan kepada seluruh pemirsa, ada dua pendekatan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumatera Utara. Pertama, secara internal kita benahin sistem, kita benahin SDM, dan kita benahin seluruh proses manajemen. Artinya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kita benahi internal. Demikian juga dengan orang kita, kalau orang sudah mulai tidak mencintai apa yang diamanatkan oleh pemerintah kepada dirinya, kita cepat geser, kita cepat evaluasi. Dan kita meneguhkan melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap aparatur yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Lalu kita sekarang mengurangi seluruh pertemuan orang dengan pegawai, dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan melalui penggunaan pelayanan sistem online. Jadi kita simplifikasi pelayanan itu, tidak lagi harus ketemu. Terus kampanye di internal kita, khususnya Pak Gubernur selalu bilang bahwa kalau kita tidak bangun Sumatera Utara ini, mau tinggalkan apa kita? Karena ini adalah warisan kita, milik kita, dan kita mungkin akan mewariskan juga kepada generasi berikutnya. Sumatera Utara harus tetap bangun, dan sudah cukuplah kita untuk menjadi ada jok-jok atau ada sinyalemen-sinyalemen yang ditujukan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan masa lalunya yang sempat agak kelam, bukan agak, memang kelam gitu ya. Lalu keluar kita membuka diri, semakin membuka diri terhadap pengaduan masyarakat, baik pengaduan masyarakat terhadap individu, kelompok, demikian juga APH, kementerian lembaga, khususnya disampaikan oleh pelayan-pelayan langsung, misalnya di pajak, di pendidikan, di kesehatan, dan penerima-penerima pelayanan lain di pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kolega kerja. Jadi termasuk kalau ada masukan permintaan dari teman-teman kementerian lembaga, kita cepat respon. Demikian juga yang sedang on atau sedang in dalam media. Misalnya hari ini kita melihat ada misalnya Siosar, terus kami dalami, terus ada SMA begini kami dalami, ada Samsa di Samosir kami dalami, seperti itu. Kalau sudah masuk kepada teman-teman mitra kerja pengawasan, misalnya APH, kita bersama. Tapi kalau enggak, kami juga langsung terjun ke lapangan dan menindaklanjuti secara terukur. Lalu pada aparatur-aparatur yang nakal begitu, kita tidak segan-segan juga menyampaikan itu kepada APH.
Jadi tidak menutup lagi diri kita terhadap koreksi karena pengaduan itu kan termasuk koreksi sebenarnya. Nah, kita sudah menempatkan pengaduan itu menjadi bagian dari perbaikan. Karena pemerintahan ini memang milik masyarakat, dibiayai masyarakat seperti itu, Bang Kirawan. Para penegak hukum kita selama ini menurut Bapak apakah sudah bekerja dengan maksimal atau seperti apa nih Pak Lasro Marco? Kalau di kami sekarang kepercayaan semakin tumbuh, artinya semakin terjadi sinergi antara APH dengan inspektorat. Bagaimana kami mengetahui itu, betapa banyaknya surat-surat dari Polda, dari Kejaksaan ke inspektorat untuk mengungkap permasalahan. Juga untuk menghitung yang sudah menjadi perhatian, menghitung kerugian negara akibat tindakan-tindakan yang menyimpang dari aparatur, misalnya ada di sekolah-sekolah SMA, SMK, SLB begitu, ada juga di perangkat-perangkat daerah lain. Jadi kepercayaan ini semakin tumbuh. Itu berarti bahwa beliau-beliau teman-teman mitra kerja pengawasan itu semakin juga meyakini kita bahwa kita tidak menutup, walaupun itu adalah bagian dari kita, tapi tidak menutup, bekerja profesional aja karena diyakini bahwa tidak mungkin ada sesuatu perhatian tanpa ada sebab musabab itu. Nah, tentu terhadap yang tidak berdasar kita juga hati-hati, karena ada juga tidak berdasar karena emosi lantas melakukan pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur kita itu 28.000. Pemprov Su itu antara lain ada sekitar 15 ribuan itu pegawai negeri, yang lain ada GTT, ada non PNS begitu. Jadi kita pastikan bahwa itu dalam satu keinginan besar untuk muncul Sumatera Utara bermartabat, dan rasanya bosan. Malu juga, bosan, malu, kita stigma negatif terus begitu. Pak, tapi kita kan ini adalah suatu kabar baik juga, artinya kita merasa lega karena beberapa waktu belakangan ini tidak ada tanda-tanda atau tidak pernah memang ada OTT oleh KPK. Ini kan satu kabar baik juga. Apakah ketika tidak ada OTT dari KPK kita sudah bisa dinyatakan bebas dari korupsi juga? Kan ada PH yang lain juga sebenarnya begitu. Ya, paling tidak itu menjadi indikator bahwa terjadi perubahan menuju kebaikan. Nah, kalau OTT kan biasanya sudah diamati dan ada perilaku-perilaku yang sangat menyakiti good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dari Sumatera Utara, mohon maaf ini kepada seluruh pemirsa di Sumatera Utara dan dimanapun, dan termasuk Bang Kirawan gitu, kami sudah mendatangi langsung, belum pernah terjadi, kami mendatangi langsung Bupati Wali Kota mengingatkan langsung bersama kami, bersendirian atau bersama KPK. Demikian juga Pak Gubernur selalu mengemukakan bahwa Sumatera Utara ini cukuplah sejarah masa lalu, mari kita bikin baru. Lalu lebih lanjut di dalam pengawasan kami juga semakin masuk. Jadi Gubernur kan punya kedudukan wakil pemerintah pusat di daerah, semakin masuk untuk SD, SMP, puskesmas, terus sekolah SMA udah 2 tahun, terus desa. Jadi untuk menghadirkan bahwa ada keseriusan merubah Sumatera Utara lebih baik dan bisa berbangga diri dengan provinsi-provinsi lain yang sudah lebih dulu tata pemerintahannya baik gitu. Jadi itu hal keseriusan, tidak basa-basi. Kalau mengenai keterbatasan pasti ada, tapi kalau kehadiran itu pasti berdampak. Misalnya kita periksa seseorang, dia akan cerita kepada orang lain, wah sekarang lebih serius ini, Anda jangan main-main seperti itu. Baik. Jadi pakai itu telur begitulah. Baik, Pak Lasro. Ya. Kemudian Pak, kalau kita lihat dari beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara, apakah inspektorat itu punya program yang misalnya atau punya prioritas? Ini mungkin perlu ke sana, perlu ke daerah sini duluan atau kabupaten kota ini dulu begitu Pak? Ya, ada beberapa indikator, ada 36 indikator yang kita pakai. Salah satu adalah bagaimana BMD atau barang milik daerah diadministrasikan. Terus yang kedua bagaimana opini laporan keuangan. Terus pelayanan publik bagaimana. Itu contoh ini, baru bagaimana pajak kendaraan dinas misalnya, kita datangi itu. Jadi sekarang ini 2022 kami mendatangi ada 8 daerah kabupaten kota yang belum wajar tanpa pengecualian, artinya laporan keuangannya jelek. Nah sekarang dari 4 dari kabupaten kota itu sudah bagus, sudah WTP. Jadi kami suruh tim, terus saya datang sendiri, Pak Gubernur juga mengingatkan, bikin surat, melayani konsultasi seperti itu. Jadi sekarang sudah beberapa mengentaskan diri menjadi WTP. Nia Selatan, terus Labuan Batu, Pangalas Utara dan Padang Sidimpuan. Beberapa lagi memang belum, 4 kita lagi menunggu, 3 udah pasti gagal. Tapi yang artinya seperti itu. Demikian juga dengan
pengadministrasian barang milik daerah ini kan satu riskan juga terhadap korupsi. Kalau nanti dibiarkan, nanti dikuasai orang kan korupsi juga itu. Jadi kita punya indikator 36 indikator. Nah, mana yang paling jelek itulah yang kita datangin. Demikian pelayanan publik. Pelayanan publik dievaluasi oleh Ombudsman, dievaluasi oleh Kementerian Pan dan RB, kami juga evaluasi. Nah, berdasarkan data itu kita datang sendiri ke kabupaten kota. Jadi sekarang sih relatif bukan saya harus katakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 34 pemerintahan di Sumatera Utara sudah lebih baik. Harmonisasi antara kabupaten kota ke provinsi, provinsi kabupaten kota sudah lebih baik, komunikasi lebih baik. Dan kehadiran gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah juga semakin terasa oleh kabupaten kota. Baik, luar biasa sekali nih ya sekarang Pak ya, melalui pengawasan dan program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Tapi Pak, apa sebenarnya yang menyebabkan sejumlah daerah itu yang belum gagal dikatakan WTP? Ini kan sebuah pencapaian yang baik sebenarnya begitu. Apa yang menyebabkan ini Pak? Apakah mungkin karena SDM dan birokrasi dan lain sebagainya? Saya kira ada habit yang mapan pada old paradigm gitu. Jadi dia pegawai itu nyaman aja dengan paradigma lama. Dulu juga begini kok, dulu nggak apa-apa. Padahal kan zaman berubah terus dia. Dia harus update terhadap kemampuan, update terhadap sistem, metode kerja begitu. Ini tidak terjadi sehingga barang milik daerah itu atau ini disebut aset pada umumnya itu dibiarkan aja, tidak dibukukan, tidak diamankan gitu, tidak diamankan administrasi, hanya dicatat, tidak dibuat tanda fisik, tidak dipagar misalnya atau dibikin tanda, terus tidak diapa-apain, tidak disertifikasi gitu. Harusnya kan begitu. Itu salah satu. Yang kedua adalah banyaknya temuan dari BPKRI di daerah tersebut. Yang keempat banyaknya misalnya saya penyimpangan-penyimpangan gitu yang menurut ukuran itu melebihi standar. Jadi 3 itu menjadi perhatian yang bersama kami tidak sendirian tentunya. Ada Kemendagri, ada BPKP, ada BPK juga. Kan pengawasan dan pemeriksaan BPK itu juga bagian dari pembinaan dengan koreksi-koreksinya begitu. Nah, apakah bagaimana hubungan dengan sumber daya manusia? Sebenarnya sama, kita semua sama-sama sekolah, tamat SD, SMP, SMA, minimal sampai sarjana para pemangku jabatan itu. Tapi keseriusan kita untuk membuat tata pemerintahan yang baik itu pada zaman modern ini, yang diamanatkan peraturan itu, apakah mau gitu. Kan terlalu banyak juga orang yang mapan dengan jabatannya, dia menjaga-jaga jabatannya, tanpa dia merasa memiliki daerah itu dari daerahnya, dan rumahnya yang harus dibersihkan, harus dikelola, harus ditata, harus dibikin cantik begitu. Saya kira itu perlu saya sebutkan dengan melayani dengan hati, harus gitu. Baik, agak sedikit capek Pak Lasro, nggak apa-apa ya, saya banyak pertanyaan soalnya akademisnya kita masih menunggu. Baik. Pak Lasro, kalau BMD, barang milik daerah itu, apakah sudah pasti sesuai dengan antara administrasi dengan fisik yang ada? Apakah kemudian kalau ini juga tidak sesuai, WTP juga akan tidak bisa diberikan? Kalau sebagian kecil yang baru bisa dicatat, terus dikasih tanda, apalagi tidak disertifikatkan, itu kan sangat berpengaruh terhadap WTP. Apakah sesuai atau tidak dengan antara fakta dengan tulisan? Nah, itu yang belum kan, maka tidak terjadi WTP. Harusnya kan sesuai antara fakta dan tulisan sama, dilaporkan sama gitu. Misalnya kekayaan kita, katakanlah satu daerah tertentu 1 triliun. Ada itu barangnya mungkin 1000 pieces, ilmu item gitu kan. Tapi yang mana sertifikatnya dari 1000 tadi, mungkin hanya ada 100, hanya 200 kan tidak benar. Ini kan hanya catatan saja. Artinya kan sesuatu barang milik daerah itu, khusus tanah gitu, tanah bangunan, dia bernilai kan kalau ada sertifikat. Kalau cuma ngomong aja kan, bagaimana kita menilai itu? Jadi itu barangkali yang sederhana, toh nggak diambil orang kok. Bukan masalah itu. Tertib administrasi, kepastian status hukum, dan kepatuhan terhadap perlakuan gitu, itu menjadi satu nilai yang bisa dinilai dengan laporan keuangan gitu. Jadi tidak asal dituliskan, tidak tafsir perasaan gitu. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita bersama, baik oleh KPK, oleh Inspektorat, dan teman-teman dari BPK juga seperti itu. Pasti itu termasuk yang diperiksa seperti itu. Dan tahun ini itu menjadi satu perhatian untuk pemeriksaan di kita. Ada catatan khusus nggak sih bagi pemerintah provinsi, Inspektorat atau pemerintah provinsi terkait dengan daerah-daerah yang belum WTP ini? Kami sekarang, saya nggak sebutkan, tapi ada yang baru kita terima sudah 3 yang dari 8 tadi gagal, jadi tinggal nunggu 1 lagi nih. Gagalnya kita udah ingatkan, dan rata-rata itu karena aset memang. Karena aset? Aset. Oke.
apakah nanti ini juga bagian daripada bagian daripada BPK untuk kemudian melakukan penelitian atau melakukan pemeriksaan? Kalau BPK meriksa, nah hasil pemeriksaan itu menjadi masukan bagi kabupaten kota yang bersangkutan dan bagi kami juga. Kan tadi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah harus membina kan, harus mengembangkan, harus merubah tata kelola ini dari yang baik menjadi sangat baik, dari yang jelek menjadi baik begitu. Nah itulah menjadi catatan bagi kami. Terus terang sedih juga, harapan memang target kita dari 8 ini hanya 2 yang menjadi WTP. Tapi ternyata sudah 4 yang tercapai, jadi melebihi target 100%. Tinggal yang 4 lagi nih, 3 sudah diumumkan, tetap WDP, misalnya 1 belum. Ya, kita mudah-mudahan 1 ini. Tapi 3 sudah pasti gagal? Sudah pasti, masih WDP. Nanti akan kita tanya, apa sebenarnya penyebab kegagalan itu paling besar begitu. Tapi Pak Lasro tadi sudah sebutkan pemirsa, mungkin ada juga pengaruh karena tidak sesuai antara administrasi barang milik daerah itu dengan fisik yang ada, dan masih banyak hal lain yang mungkin mempengaruhi sehingga sejumlah daerah di Sumatera Utara belum masuk dalam kategori WTP. Dan saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga telah mengundang Bang Sohibul Ansor, Dr. Sohibul Ansor dari akademisi sudah bersama kita. Silakan Bang Sohibul, apa kabar? Waalaikumsalam. Pak Marbun, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, Sehat, Pak. silakan duduk Bang. Terima kasih. Iya, masih ngos-ngosan ya Bang? Langsung bisa minum? Boleh, silakan. Saya ke Pak Lasro lagi nih. Pak Lasro, kemudian kalau kita lihat apakah setiap dinas yang ada di kabupaten kota ini juga ada catatan bagi inspektorat untuk mungkin ini perlu perhatian khusus begitu? Ada, kalau misalnya di mana barang milik daerah atau aset tidak terkelola dengan baik, itu menjadi perhatian. Terus di mana temuan banyak, itu menjadi perhatian. Di mana banyak pengaduan, itulah perhatian. Terus di mana SOP tidak disusun, ditetapkan, dilaksanakan, itu perhatian ya. Terus di mana dokumen susah diminta, itu jadi perhatian. Itu menjadi perhatian bagi kita. Tapi sebagai Bapak kan tadi, pemerintah provinsi kan bukan hanya sebagai pengawas doang. Memang Pak Gubernur mengawasi dan membina. Jadi tentu kita dibina dulu, dikasih tahu, kan harus tahu, paham, baru sadar, mau lakukan. Nah, inilah waktu memang terbatas. Tapi tidak boleh menangis karena keterbatasan. Yang kita lakukan tidak mungkin kita semua mendatangi 33. 2022 saya hanya bisa mendatangi 19. Nah, harapan kita 2023 ini sampai sekarang belum bisa. Ini sudah bulan Mei, kita belum bisa mendatangi satupun gitu. Ya, kita nunggu dulu bagaimana urusan kita. Karena nggak bisa juga kita hanya ngomong nanti sama 33 daerah lain, kabupaten kota, tapi kita nggak beres juga gitu. Jadi selalu pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan contoh dulu dari dirinya, baru berbicara keluar. Itu kita bawa, jadi tidak boleh NATO kan, tidak boleh. Baik, menarik sekali nih. Karena kita memang artinya benahi dulu di Sumatera Utaranya, provinsinya, baru kita bicara tentang kabupaten kota begitu ya. Dan bagaimana kemudian sudut pandang daripada akademisi terkait dengan pencegahan korupsi dan korupsi di Sumatera Utara. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan narasumber yang kita angkat atau kita hadirkan, Lasro Marbun, Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dan Dr. Sohibul Ansor Siregar MSI selaku akademisi, dan dengan topik upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Bang Sohibul, banyak hal yang sudah kita bicarakan tadi dengan Pak Lasro terkait dengan bagaimana korupsi di Sumatera Utara. Orang Batak itu namanya nggak boleh disebut. Pak Marbun. Baik. Pak Marbun, udah banyak kita berbicara dengan Pak Marbun terkait dengan korupsi di Sumatera Utara. Kalau dulu pernah Sumatera Utara stigmanya negatif, terkorup di Indonesia, tapi sekarang ini perlahan sudah bisa bergeser. Pandangan Bapak selaku, ada banyak hal yang harus dikritik itu dari konsepsi dan kemudian konstatasi dari lembaga mana yang menyatakan bahwa Sumut daerah terkorup pertama di Indonesia. Saya ragukan itu. Dengan cara apa mereka membuat itu? Sepanjang sejarah KPK ada beberapa hal yang mereka inisiasi dan didoktrinkan, muncul mitos.
Mitos pertama adalah untuk membunuh potensi kegairahan berotonomi daerah. Mereka selalu bilang munculnya raja-raja kecil di daerah. Itu satu. Itu menohok sekali itu. Buat stigma yang negatif. Everybody look negatif dia melihat kita itu. Apa iya? Uangnya berapa? Itu uangnya korupsi yang mau dikorupsi itu. Kebijakan apa semua yang tertulis tak tertulis, endingnya kan uang. Emang berapa uang dia? Itu satu. Daerah dianggap sebagai korup, gitu ya, raja korup. Itu kesalahan yang fatal sehingga kita permisif luar biasa menginginkan hanya daerah ini yang dihabisi. Padahal korupsi itu di kampung kami sama Pak Marbun ini itu kepala dulu, kalau ikan analoginya mulai busuk baru ke ekor-ekor. Stigma kedua adalah legislatif lebih korup dari eksekutif. Nggak ada di dunia ini yang seperti itu, tidak ada. Jadi itulah yang kita derita selama ini. Beberapa kepala daerah di Medan kena dan itu sampai sekarang menorehkan. Saya selalu nantang mereka di Jakarta itu, kok begitu buruk, kok seperti ini. Kalau kasus-kasus seperti yang di Medan itu menjadi masalah besar, wah di depan kalian kan ada. Sebetulnya apa ini tujuannya KPK didirikan? Jadi itu yang pertama, bahwa kita perlu membuat satu penyegaran ulang tentang konsepsi kita menghadapi korupsi. Korupsi itu kan bahaya besar yang harus dihadapi secara luar biasa. Maka diperlukanlah KPK itu. Mereka bilang bahwa lembaga konvensional tidak mampu lagi. Itu KPK, polisi dan ini. Maka dibikin. Sampai kapan? Pertanyaan saya begitu. Sampai kapan? Sumut. Jadi saya tidak akan bertolak dari data image umum itu ya. Sumut. Attitude baik-baik aja. Saya kira ya. Rakyatnya kritis. Jadi rasa takut Pak Marbun untuk korupsi, dia selalu diawasi. Betul-betul. Korannya berapa banyak di sini? Baik yang cetak maupun yang online, forum-forumnya berapa banyak di sini, dan LSM-nya berapa banyak di sini, ormas-ormas kemasyarakatan berbasiskan pemuda, berbasiskan profesi, berbasiskan keagamaan dan sebagainya, itu watching them, mengawasi mereka, never stop, tidak pernah berhenti. Kecuali mereka bekerja sama dengan itu, ya kan, berkolaborasi, sama-sama mendiamkan. Tapi banyak sekali yang mau ditutup. Kalau mau ditutup, misalkan korannya banyak, disumpal satu, yang lain pasti ribut. Dan kemudian, kalau saya nggak salah, KPK pun sudah mengembangkan sayap-sayapnya ke berbagai daerah, termasuk ada di sini kalau nggak salah. KAD. Iya kan? Ngapain aja mereka? Kalau ada korupsi, tunjukkanlah sama saya, biar kita tepuk tangani kan gitu ya. Jadi itu mengenai Sumatera Utara. Walaupun demikian, semua daerah di Indonesia, baik di lembaga pemerintahan pusat, sudah ada sistem internal pengawasan seperti beliau nih, inspektorat. Yang kita mau dorong terus, jangan pernah melihat persoalan itu kecuali dari objektivitas, gitu ya. Kadang-kadang kan ada permainan lover. Lover itu apa? Semacam institusi hukum digunakan untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Saya yakin Pak Marbun tidak akan melakukan itu dan beliau akan membuat contoh yang baik ke daerah-daerah. Sekali Sumatera Utara memberikan contoh dari jalan Diponegoro kantor kita, daerah 33 kabupaten kota akan ikut. Memang ada kendala span of control. Daerah ini luas sekali, Pak. Luas sekali. Panjang jalannya nomor 2 se-Indonesia setelah Jawa Timur. Ya. Lalu kemudian ada daerah-daerah yang susah diakses dengan cara apapun. Dulu Pak Samsul Arifin merencanakan membeli sebuah helikopter, 13 miliar kalau nggak salah itu. Tapi Dewan dan masyarakat tidak setuju. Nah, yang perlu diperbaiki dengan 13 miliar itu adalah jalan-jalan itu Pak. Menghubungkan satu dan lain kabupaten dan supaya connectivity itu ekonomi dan sebagainya. Bukan helikopter. Kalau helikopter itu biaya besar sekali. Sewa hangarnya berapa? Pilotnya berapa? Maintenance berapa? Jadi biaya operasionalnya bisa nanti membuat jalan 1 kilometer dalam 3 bulan. Jadi tak jadi beliau apakan. Tapi betul-betul diperlukan sebuah span of control.
kepada seluruh daerah kita yang luas ini. DKI itu ya memang Kecil. titik didihnya kuat, tapi kecil dia, kecuali Pulau Seribu aja gitu ya, berapa apalah itu yang 1.600 sedikit sekali, mudah kilometer. dikontrol. Yeah. Dan dia memiliki wali kota yang tak perlu dipilih oleh siapa-siapa. Langsung diangkat langsung oleh dia. gubernur. Jadi span of control itu sangat memiliki potensi mono loyalty. Di sini Raja Doau katanya, Iya. Aku dipilih oleh rakyatku. Apa pula Pak Gubernur itu saya bisa Ngatur-ngatur saya. bypass langsung ke Mendagri. Iya. Kan kira-kira begitu tuh masalahnya sekarang. betul. Otonomi kita sedang bermasalah. Otonomi yang sedang kembali pulang ke resentralisasi. Iya. Dan itu luar biasa buruknya ditinjau dari pandangan demokrasi. Itu dulu pertama. Oke, tapi Bang Sohibul, Ya, ya. tadi Bang Sohibul mengatakan tidak ada artinya tidak ada alat ukur yang tepat mengatakan bahwa Sumatera Utara pernah dalam stigma negatif terkorup di Ya. Indonesia. Kalau kita melihat kejadian beberapa waktu lalu yang pernah mungkin OTT ke OTT itu, apakah kemudian ini bukan menjadi bukti juga bagi Sumatera Utara? Itu Merupakan bukti hal yang kurang baik. itu bukti yang saya pertanyakan adalah bagaimana mereka menegakkan kriteria sehingga itu menjadi salah satu bukti tentang korupsi di Sumatera Utara. Kalau yang begitu-begitu 10 kali lipat tadi di daerah-daerah tertentu didiamkan. Di tempat Bapak ini pernah bekerja di DKI. Iya. Banyak kali di situ persoalan. Didiamkan hingga hari ini. Adillah, jujurlah. Saya warga Sumut merasa tersinggung dan batin saya seolah-olah ditindas dengan stigmatisasi seperti itu. Tidak besar kali pejabat-pejabat kami di sini melakukan penyimpangan. Ada penyimpangan itu, ada penyimpangan itu. Pak Eldin misalnya, apalah dosanya itu? Dia membuat program jauh hari sebelumnya untuk kunjungan ke luar negeri. Iya. Pada saat akan dieksekusi kunjungan itu, terjadi lonjakan kurs. Sehingga dana yang dia pakai tidak cukup. Cukup. Dia kasih tahu lah sama dinas-dinasnya, macam mana ini katanya kan. Apakah itu proses korupsi yang jahat? Enggak. Kira-kira kalau saya gubernur atau presiden lah, macam mana aku bikin ini? Kan, Pak Menteri, bagaimana ini begini? Atau sekap atau siapa lah gitu. Tanya. Ketika dia bercerita dengan bagaimana cara untuk menutupi anggaran yang kurang itu, ditangkap dia dan dituduh. Saya sangat sekali tidak setuju. Sangat sumir menurut saya itu. Jika mau menegakkan Indonesia yang bersih tanpa korupsi. Yang gitu-gitu sangat sumir dan sangat kecil. Itu dalam pandangan saya, Pak. Baik, itu pandangan dari akademisi. Kalau saya ke Pak Sohibul, Pak Marbun. Pak Marbun tadi Bang Sohibul mengatakan banyak sumber yang sebenarnya bisa menjadi masukan bagi inspektorat ya. Apakah itu media, kemudian masyarakat, OPD dan sebagainya. Khususnya ini LSM. Seperti apa ini? Apakah semua masukan dari LSM itu semuanya harus langsung ditangkap oleh inspektorat kemudian ini bisa menjadi bahan perhatian khusus? Sekedar informasi, kita pada tahun 2022 menerima sekitar 800-an 800 pengaduan. Yang memenuhi syarat untuk kita tidak lanjuti 80%. Berarti 800 kita 600-an lah ya. Ya. Yang lain ada juga dengan emosinya, dengan emosi tanpa bukti awal gitu, emosi aja mungkin. Ya. Gitu. Tapi sebagai pelayan masyarakat, sekecil apapun suara masyarakat yang sumbang, itu menjadi fluid peringatan. Karena sangat sederhana bagi pemerintah, kalau ada teriakan kecil pun, itu pertanda ada tidak beres di berbagai simpul. Misalnya Pemprov Su ini kan ada 28.000 orang. 28.000 orang, sekolah aja 766. Tambah swasta 2.175. Terus itu Pemprov Su. Pemprov Su ada 41 perangkat daerah, 6 BUMD. Dengan kira-kira jabatan sekitar 1000-an jabatan. Jadi ini kan semua skrup ini, simpul-simpul. Jadi kalau ada teriakan yang macet pada satu simpul ini, maka pelanggannya berteriak sekaligus sebagai stakeholder utama masyarakat, itu wajib kami dengar. Dan itulah yang dinasihatkan Pak Gubernur, layani masyarakat, dengar mereka begitu. Nah itu baru gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi. Sebagai kepala daerah, sekaligus wakil pemerintah pusat daerah, kan 33 kabupaten kota. Terus desa itu 5.417. Sekolah itu kira belasan ribu gitu. Nah itu juga simpul. Nah
mengcombine tadi, supaya mengkontrol tadi, disampaikan Pak Sohibul tadi, dari mana ukurannya? Memang dari ukuran akan kecil, karena APBD kita ini, Sumatera Utara hanya, ya katakanlah berkisar 13 triliun, seberapa lah itu? Itu sudah masuk. Enggak, kalau masuk kabupaten kota, katakan. Bukan, enggak, maksud saya dari dropping Jakarta itu udah masuk di 13 itu belum? Sudah masuk, Udah masuk. semua Ayo, itu. Jadi 13 dan daun kita kecil, keluarkan berapa? semua itu. Ya sekitar 6 triliun. Nah itu dia. Kecil, jadi artinya. Very small. Jadi kalau digabung kabupaten kota, katakan rata-rata kecuali Medan kan 8 triliun. Yang lainnya kan rata-rata 1,11 lah, 1,5 gitu. Iya. Kali 33 ya berapa? Paling sekitar kita 65 triliun. Memang, nah kalau dibandingkan jumlah uang, sangat masuk akal tadi analisanya Pak Sohibul tadi. Cuma persoalannya sebagai pemerintah, saya sebagai pelayan masyarakat, sekecil apapun teriakan itu menjadi masukan bagi saya, warning bahwa ada yang salah, apakah cara penglihatan saya yang salah, apakah cara melangkah saya yang salah, apakah intonasi saya yang terlalu kencang, apakah pilihan kata saya yang jelek, apakah susun kalimat saya nggak benar. Kira-kira begitu. Yang saya maksudkan itu adalah mungkin di perencanaan ada yang tidak benar, di pengorganisasian tidak terlalu besar. Ini kan baru kita kurangi juga nih. Dulu 49 perangkat daerah, sekarang 41. Jadi kita terus persempit gitu. Lalu dulu kita happy aja dengan bayar kontan. Kita sekarang nggak lagi, nggak boleh. Lalu kita dulu sering bikin tim, kita nggak lagi, sekarang nggak boleh gitu ya. Nah, itu pertanda bahwa kita mengoreksi, mendengar masyarakat. Karena ujung-ujungnya keberadaan pemerintah ini memang ya untuk masyarakat, bukan dibalik, bukan masyarakat untuk pemerintah, tapi pemerintah untuk masyarakat. Jadi pola pandang Pak Sohibul kami hormati. Saya kira masuk akal juga, kan kecil banget. Nah, mungkin di daerah lain lebih dari situ. Terus lalu cuma persoalan Sumatera Utara, semua orang terbuka bicara. Jadi itu kan yang kecil menjadi besar. Jadi satu bisa dibicarakan 10, padahal cuma satu. Mungkin yang lain 10 dari satu. Itu jadi problem, tapi itu yang kita akan kemas sebagai birokrat, sebagai pelayan masyarakat, itu akan kita kemas menjadi kekuatan. Ya sudahlah gitu, Sumatera Utara, apapun itu stigma itu, kita tinggalkan, kita bisa nomor 1. Kenapa kita harus nomor 5, nomor 20, kenapa kita tampil nomor 1 orang bisa kok gitu. Saya kira seperti itu. Contoh ini yang nomor 1. Jadi sekedar informasi kepada kita semua, termasuk Pak Sohibul dan Pak Kirawan, seluruh masyarakat Sumatera Utara. Sumatera Utara tidak pernah masuk kelas nomor 2, nomor 3 Indonesia, belum pernah. Tapi hari ini masyarakat Sumatera Utara boleh berbangga. Dalam pencegahan korupsi kita nomor 4 di Indonesia. Nomor 4 di Indonesia. Strategi pencegahan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi kita nomor 1 regional. Nomor 10 Indonesia. Ini selama ini nomor 28. Baru pelayanan publik kita nomor 5 se-Indonesia. Selama ini 26. Nomor 26. Iya, baru penggunaan barang milik daerah kita, P3, produksi dalam negeri, kita nomor 3 se-Indonesia. Selama ini mana ada. Dan kita dulu kayak mimpi. Jadi pemerintah, teman-teman saya di tempat lain, kok bisa Sumatera Utara, kok bisa Sumatera Utara. Kenapa nggak bisa? Kita harus yakin bahwa Sumatera Utara sama mulianya dengan daerah yang dianggap mulia, sama terhormatnya dengan daerah yang dianggap terhormat. Asal kita semua mau. Jadi sekarang ini bagaimana how to collect our power gitu loh. Bagaimana mengoleksi power kita ini menjadi keseriusan bahwa tanah Sumatera Utara ini tanah kita, warisan kita, milik kita. Nah, kita kan wariskan. Barangkali tulang berulang kita habis ini. Kenapa kita bikin terhormat? Itu saja yang sering kita dengung-dengungkan kepada seluruh rakyat Sumatera Utara. Khususnya kepada 65.000 pegawai tadi itu. Hitungan saya 65.000. Karena kami 28.000, terus kabupaten kota rata-rata 5.000, 4.000. Dari hitungan saya 125.000 aparatur. Oke. Berkaitan dengan, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak berdua, dengan narasumber berdua, tadi masyarakat ini kan sungguh proaktif sekali untuk mengawasi bagaimana kinerja pemerintah. Termasuk juga anggaran dana desa. Kenapa selama ini kalau kita lihat di beberapa desa di Sumatera Utara juga termasuk banyak kecurangan? Bagaimana pandangan akademisi? Saya dengar sudah ada perbaikan itu dengan melibatkan aparat hukum. Kalau masih terjadi, saya bertanya lagi kepada siapa lagi? Kepada yang mau kuasa aja lah kita kan gitu ya. Jadi di situ ada gejala formalism. Itu adalah sebuah karakter yang terjadi. Kalau kita perbandingkan satu dan lain negara, ada proses tertentu bahwa negeri itu berada pada tahap formalisasi, formalism. Apa yang maksud formalism itu? Oh, untuk menjadi demokrasi harus pemilu. Pemilu dia, tapi substansi pemilunya nggak ada.
untuk menjadi demokrasi kau bikin lembaga independen, tapi independensinya nggak ada, ya kan? Kinerjanya nggak ada dan belum bisa dihubungkan langsung kepada bagaimana cara semua lembaga itu kolaboratif untuk meningkatkan social welfare rakyat. Tidak berkaitan semua itu. Indonesia paling banyak itu lembaga-lembaganya. Tapi bagaimana mencari benang merah antara semua kinerja lembaga-lembaga itu dengan peningkatan kesejahteraan? Enggak ada. Bahkan antara satu dan lain lembaga kadang-kadang itu kontradiktif. Setidaknya dia berlawanan persepsi. Mengkoordinasikannya pun letihnya luar biasa. Dan kita mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk itu. Tapi formalismenya ada. Itu penyakit yang muncul di beberapa negara termasuk kita masih dalam keadaan posisi seperti itu. Lembaga anti korupsi, kita belajar ke Hong Kong dan macam-macam itu. Saya mempelajari 57 jurnal mengenai lembaga itu. Yang saya temukan adalah lembaga anti korupsi yang seperti yang kita punya itu akan tunduk sendiri kepada orang-orang yang mestinya dia tangkap karena anggaran, proses dan sebagainya itu. Dia kan punya anggaran. Anggarannya dari mana? Dari pemutus anggaran. Siapa pemutus anggaran? Dia harus soan ke situ. Padahal orang yang disoaninya itu mestinya harus ditangkapnya. Jadi dia carilah alasan untuk mencari orang-orang kecil. Kalau menangkap orang kecil itu tidak ada risikonya. Dibikinlah glorifikasi. Dibikinlah rompi-rompi. What for? Nggak ada ceritanya itu. Jika betul-betul mau menyelenggarakan penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Sumitro Joyokusumo di Hire Orde Baru bilang Indonesia 30% korupsinya dari anggaran itu. Sekarang bagaimana? Mahfud MD menggambarkan skala yang lebih besar dari situ. Tapi kita yang paling rajin bercerita mengenai no KKN gitu dia. Jadi ada dead metaphor yang selalu diobral. Omongannya bagus, dead metaphor itu kan begitu ya. Bagus, tapi di belakang. Panggung depan, panggung belakang. Panggung depan, panggung belakang. Diperlukan sebuah kejujuran. Pak Marbun ini direkrut ke sini, kalau nggak saya, ya memang untuk itu. Satunya kata dan perbuatan. Itu yang integritas. Itu yang dicari oleh Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi. Ketemulah ini. Nah, Pak Edi Rahmayadi itu kan kawannya Pak Ahok juga mungkin. Jadi dari situ mungkin. Pak Ahok, saya perlu begini-begini. Itu Marbun, pulang kampung dia. Kurang lebih begitu. Nanti kalau pensiun dia jadi bupati aja di kampung halaman. Kurang lebih begitu. Oke. Makasih, Mas. Pak Marbun, kalau ada indikasi sebuah dinas atau satu kedinasan itu sudah warning, apakah inspektorat langsung akan bekerjasama dengan PH atau akan dilakukan sendiri dulu perbaikannya oleh inspektorat? Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami, pemirsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan dua narasumber yang telah kita hadirkan, Bapak Lasro Marbun, Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dan Dr. Sohibul Ansor Siregar MSI dari akademisi dengan topik yang kita angkat, upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Saya ke Pak Marbun. Pak Marbun, kalau ada warning yang informasinya masuk dari berbagai pihak, apakah hal ini akan dikerjakan atau dibenahi sendiri oleh inspektorat dulu atau langsung bekerjasama dengan PH? Kami dulu. Jadi begini, sesungguhnya seluruh lembaga itu yang ada pada garis pengawasan memang sangat tergantung kepada individu, sangat tergantung pada sosok, keseriusan gitu. Sebab itu dulu kita yakini dulu bahwa sebaik-baiknya sistem kalau orang seperti itu dulu. Jadi Pemprov Su punya pengawasan internal. Nah, ke kita dulu, kami meyakini bahwa kami beretikat baik untuk memperbaiki dan tidak ada sembunyikan. Dan terus Bang Kirawan dan pemirsa, saya kira sudah terbukti, saya tidak perlu kemukakan, nanti dikira tebu dada. Jadi kalau ada penyimpangan tidak hati-hati pun kami selesaikan dalam waktu singkat. Baru saja terjadi, sebelumnya terjadi sempat viral juga. Jadi siapa yang bermain-main dengan jabatannya, apalagi dengan keadilan publik itu, ada tersembunyi hal yang disembunyikan, itu kita selesaikan. Pada tingkat apapun, pada tingkat yang eselon terendah, eselon tertinggi, kita sudah buktikan gitu. Data aja tidak ada, misalnya kita minta data 1, 2, 3, tidak ada, ya kita
bilang bahwa selamat tinggal gitu, bukan bagian dari barisan. Karena Sumatera Utara tidak boleh terus berlari tapi di tempat, capek itu. Kita lebih baik berjalan tapi maju daripada berlari di tempat. Hanya di situ-situ aja. Ya, pendapat Bang Saiful tadi menyatakan bahwa ini ada satu yang dibuat pendapat bagus langsung dinaikkan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, seakan-akan itu menjadi kebutuhan kita di depan, tapi di belakang kita nggak tahu. Nah, kita Sumatera Utara saya kira sudah bosan dengan hal seperti itu, jadi mari kita lebih terbuka, berjanji kepada hati masing-masing, kepada diri masing-masing, bahwa negara ini milik bersama, Pemprov Su ini milik bersama. Untuk itu antara masyarakat dan pemerintah itu harus bersatu padu membawa perubahan itu. Apa itu? Ya sudah lah gitu, mari bikinlah sejarah baru untuk kita tinggalkan kalau kita meninggalkan tugas itu gitu. Jadi kami bisa. Nah, kalau bandel lagi, Bang Kirawan, kan ada 60 hari pengampunan. 60 hari kasih pengampunan tidak bisa, ya kita kasihkan PH gitu. Mungkin dia menantang atau apa, setelah kita turunkan juga misalnya jabatannya, suruh kembalikan uang, kalau ada penyimpanan kan 2 ya. Jadi yang pertama kalau ada diambil uang, dikembalikan uangnya, 60 hari, turunkan jabatan, ya kan 2 ini dari kita. Itu juga masih kurang, ya kita kasihkan PH, artinya kan ada pesakitan secara publik yang disebut dengan pidana itu. Itu akan kita lakukan dan sudah terjadi tapi nggak mungkin saya ungkapkan. Oke, Bang Sohibul, menarik ini. Ketika terjadi ada penyimpangan di sebuah dinas begitu ya, yang dilakukan inspektor adalah pengembalian uang, kemudian diturunkan jabatannya. Cukupkah ini menurut Abang? Untuk kemudian membuat untuk internal, semua memang itu code of conduct-nya begitu. Menurut aturan internalnya begitu. Posisinya begitu. Jika memang sudah sangat, itu dilimpahkannya ke pidana. Jika kalau sudah dilakukan hal-hal normatif sesuai dengan ukuran yang dibuat code of conduct, ya dilemparkannya ke pidana. Saya pikir itu jarang terjadi karena otoritas dan kewibawaan dari institusi inspektorat itu selalu masih diperlukan. Walaupun di beberapa tempat sebetulnya semacam buangan dibikin itu. Buangan itu, kemudian yang kedua lead bank itu kan nggak ada fungsi-fungsinya, tapi ada juga di situ. Itu. Saya ingin menyarankan pada beliau nih, ayo kita inventarisasi dulu berbagai masalah yang potensial menjadi titik puncak perhatian rakyat di akhir masa jabatan era Mas. Apa itu? Pertama, konflik pertanahan. Itu sekarang apakah masih memiliki connectivity dengan pasti saya kira ya, pasti. Nah, saya tidak menduga berapa korupsinya di situ tuh. Tapi saya ingin mendiskusikan sama Pak Marbun itu. Konflik pertanahan. Kita punya dua masalah besar di situ. Pertama yang ex-HGU. Itu ya. Kalau Sofian Jalil dulu membuat peta ada beberapa titik itu tuh. Tapi nggak selesai-selesai. Dalam pikiran saya, apa sih yang diingini oleh Jakarta? Otoritas dia ada di situ. Tapi bagaimanapun juga tak boleh kita diamkan. Darah terus mengucur di situ, Pak. Bagaimana kita tidak memberikan satu perhatian? Nah, itu satu. Lalu yang kedua, konflik pertahanan itu terjadi antara corporate yang otoritasnya ada di Jakarta. Ya kan? Dia punya semacam di Dairi sekarang itu, di Mandeling Natal apa semua itu. Sebetulnya dalam etapa tertentu, rakyat sudah welcome kepada perusahaan itu, tapi ada penyimpangan dalam pelaksanaan itu sehingga terjadi insiden-insiden yang merugikan. Berarti itu audit lingkungannya nggak beres. Jadi kalau kita perusahaan itu saat memiliki sebuah dokumen AMDAL itu nggak cukup untuk mendirikan aja itu AMDAL, tapi terus menerus untuk mengawasi itu ada nggak anggarannya Bapak setujui itu dalam bentuk pengawasan. Badan-badan yang terkait di lingkungan Bapak harus mengawasi ini terus menerus sehingga tidak terjadi seperti teriakan tangisan dari masyarakat Madinah bolak-balik kena racun dan sebagainya itu, ya kan? Jadi itu dua hal konflik pertanahan di Sumatera Utara. Kalau yang antar warga itu kecil saya kira. Itu HGU, kemudian corporate yang merasa punya mandat dari Jakarta, 1 lembar surat dan dia berhak seolah-olah melakukan pencederaan bagi rakyat. Padahal rakyat itu pemilik sah Republik ini, jengkal demi jengkal sebelum merdeka Indonesia itu diperjuangkannya. Yang kedua adalah soal infrastruktur. 2,7 itu sudah merupakan satu isu besar. Tapi saya kira mereka ke Jakarta yang ribu-ribu apa semua DPR juga tuntunan dari Jakarta itu
Ya boleh, tapi jangan tak selesai ketika habis masa jabatan. Itu infrastruktur itu Pak sangat sentral isunya sekarang. Bukti Januari yang lalu Presiden memutuskan akan ditambah anggaran untuk didistribusi ke seluruh daerah sebesar 32,7. Bayangkan 32,7 triliun itu dibagi 38. Sekecil itu, ya kan? Apa persoalannya di situ tuh infrastruktur. Masih ada waktu sedikit lagi? Boleh. Oke. Lalu kemudian hasil perkebunan, bagi hasil perkebunan. Ini terlalu politis. Tapi Bapak masukkanlah pada Pak Gubernur itu supaya beliau memperjuangkan hak-hak kita di tanah kita sendiri. Masa seperti pola pengelolaan Hindia Belanda, Nederland, Oost-Indie, ya kan? Itu 80 tahun yang lalu pun sudah apa begitu tuh ya. Dan kemudian revitalisasi pertanian, Bapak coba dulu secara inspektorat meneliti di titik mana kita lemah. Kita memiliki potensi yang besar. Mestinya kita memiliki keberdayaan, daya saing dibanding dengan daerah lain. Kita mungkin kalau kita force akan menjadi provinsi yang sangat sukses di situ dibanggakan oleh yang lain. Bukan hanya berurusan untuk 200 sekian puluh juta masyarakat Indonesia, tapi kita para ekspor keluar. Tahun 1930-an Belanda merencanakan di sini semacam food estate yang diapakan sekarang. Daerahnya mana? Daerah kita itu Pak, Dairi terus sampai ke apa? Kumbangan Sedutan itu. Dibatalkan. Mengapa? Karena polanya itu eksklusivitas. Itu akan menjadi enclave bagi orang-orang barat, pemodal dan sebagainya itu. Masyarakat sekitar akan tetap tidak punya baju 30 sendal, tapi ada kekayaan yang diolah di situ. Target mereka itu food estate mereka dulu itu akan menjadi supplier bagi makanan dan buah-buahan ke seluruh pasar dunia, Eropa dan Australia dan sebagainya itu. Mengapa mereka apakan? Secara akademik dikaji itu bagus, tapi tidak boleh menari-nari berpesta ria di tengah kemiskinan rakyat. Gitu dia. Bisakah itu kita buat perencanaan ke depan untuk menganalisis mengapa ada kelembanan dalam institusi-institusi yang terkait dengan pertanian. Padahal itu kebanggaan kita, Pak. Sukses kita ada di situ. Gitu. Apa ini konklusi dari Pak Marbun? Kita waktunya cuma 2 menit lagi. Saya kasih Bapak 40 detik apa yang mau disampaikan supaya Sumatera Utara ini bisa bebas dari korupsi. Paling tidak dari waktu ke waktu kita memang lebih baik lagi. Kita tidak berada lagi di stigma yang dianggap orang kurang baik begitu. Ya, kata kunci pemberantasan korupsi itu adalah semua kita harus peduli yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga jangan tergoda lagi memberikan sesuatu. Termasuk kalau anak sekolah lulusan dikasih 50.000, 100.000, nggak perlu itu. Karena masyarakat itu katakanlah petani, dia 6 bulan atau 3 bulan panen. Kami ini tiap bulan gajian, dia nggak usah. Masyarakat stop memberikan tip, memberikan terima kasih segala macam, stop. Terus yang ketiga, jangan lagi percaya ada backing segala macam, jangan. Biarkan aja kita ini bergantung sama Allah begitu dan dirinya sendiri kalau mau belajar gitu ya. Yang keempat adalah kalau ada aparatur pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk yang kabupaten kota, kalau menyakiti masyarakat, sampaikan kepada gubernur melalui sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melalui inspektorat. Kami akan hadir untuk itu karena tidak ada pemerintahan tanpa rakyat. Terus yang kelima adalah jangan pernah ragu bahwa Sumatera Utara ini bisa terbesar, bisa paling hebat. Jangan pernah ragu itu. Karena sudah dibuktikan oleh sejarah, hampir seluruh pergerakan Indonesia ada putra Sumatera Utara, lahir di sini atau lahir di perantauan. Jadi jangan pernah ragu, Sumatera Utara bisa nomor 1. Termasuklah Marbun. Bang Sohibul, apa ini pesannya? Selain pesan yang tadi, itu keras sudah pesan itu sudah mewakili semua yang ada. Tapi kemudian apa ini pesannya lagi yang lebih tepat, lebih akurat supaya Sumatera Utara ini bebas dari korupsi? Pertama, dia harus betul-betul telaah atas sumber-sumber yang potensial untuk mendorong korupsi atau menyepelekan hidup bersih itu. Jadi siapa yang salah, langsung tunjukkan exit atau apalah sesuai dengan itu. Jadi konsistensi. Ya. Yang kedua, dalam satu sistem, Sumatera Utara nggak mungkin bisa lepas dari Indonesia. Kalau Indonesia hanya begitu, nggak mungkin Sumatera Utara jadi lokomotif. Malu nanti itu. Jadi harapan kita ke Jakarta. Korupsi ini juga bukan urusan internal sebuah negara. Karena ada daerah lain, negara lain yang mengajari, yang memfeeding
lewat proyek-proyek modal-modalnya itu dan memaksa orang-orang internal yang menjadi komprador yang mengkorupsi segala macam itu. Pak Lasro Marbun punya pengetahuan akademik yang luar biasa, makanya ketawa terus dari situ. Kita berdoalah kita supaya uang-uang yang dari luar pun tidak mengajari kita makin lincah korupsi. Dan orang-orang luar itu kan, lembaga luar itu standar ganda itu. Sambil memfeeding orang dengan korupsi, dia berteriak tentang korupsi. Itu terjadi terus. Baik. Jadi akhirnya kembali kepada diri masing-masing. Sehebat apapun jabatannya, potensial untuk menjadi hamba dari korupsi. Tapi kalau dia teguh, saya kira dia akan didukung oleh rakyat. Amin. Hari ini kita menginginkan adanya figur pemerintahan level nasional, level regional, dan daerah untuk memberikan contoh kepada rakyat, kepercayaan kepada rakyat. Memang kembalikan trust. Baik. Saya terima kasih pada Pak Lasro Marbun diperkenalkan melalui forum ini. Baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih Bang Sohibul Ansor, Dr. Sohibul Ansor Siregar. Menarik tadi closing statementnya, di mana kalau ada kerjasama dengan luar negeri, ada masukan-masukan, biarlah itu hanya menjadi peningkatan sumber daya manusia, bukan meningkatkan bagaimana cara kita korupsi, begitu ya. Dan Pak Lasro Marbun juga katakan bagi masyarakat jangan lagi mencoba memberikan sogokan-sogokan kepada pelayan publik, supaya apa? Hal-hal kecil ini juga bisa mengajarkan kita dari sekarang untuk melakukan pencegahan korupsi. Demikian perbincangan kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas, pemirsa. Terima kasih, selamat sore, sampai